warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'a rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia hingga sampai saat ini. Saya ingin haturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, beserta seluruh pemirsa sekalian yang berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mendengarkan tausiah hikmah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa sekalian, kebahagiaan, hidup bahagia, barangkali inilah yang menjadi tujuan dari banyak manusia di jagat ini. Tapi masih banyak manusia yang salah arti tentang kebahagiaan. Maka dari itu di sini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu dengan bersyukur. Syukur itu merupakan suatu bentuk terima kasih seorang individu terhadap apapun yang ia alami, dengan bentuk secara hati, secara lisan, dan secara perbuatan. Allah sendiri telah memerintahkan hambanya untuk bersyukur. Allah menyebutkan sebanyak 75 kali di dalam Al-Quran kata syukur itu, yang menandakan bahwa syukur sangat penting untuk dilakukan. Bahkan Allah menjanjikan pahala yang sangat luar biasa bagi siapapun yang mau bersyukur. Allah berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Niscaya jika kalian mau bersyukur atas nikmatku, Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian kufur, tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka ketahuilah bahwa siksaanku akan sangat pedih bagi kalian. Dari kata ini, dari ayat ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa jika kita mau bersyukur, kita akan mendapatkan balasan dari syukur itu berkali-kali lipat. Tapi jika kita kufur, tidak mau bersyukur, kita akan mendapatkan siksa dari Allah. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa kebersyukuran dapat meningkatkan kebahagiaan individu. Dengan kita bersyukur, maka kita bisa hidup lebih bahagia. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa dengan kita bisa bersyukur, reaksi emosi yang timbul itu bisa lebih positif. Reaksi kognitif kita bisa lebih positif. Dan memori kita bisa lebih positif. Tapi bagi siapapun di antara kita yang tidak mau bersyukur, penelitian juga membuktikan bahwa siapapun yang tidak mau bersyukur, maka tingkat stres dan tingkat kecemasannya akan meningkat. Yang hal ini menyebabkan kita sulit untuk mendapatkan ketenangan, sulit mendapatkan kebahagiaan. Lalu bagaimana sih cara kita agar kita bisa bersyukur? Di dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fawajadaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum." Yang artinya, kalian lihatlah orang yang derajatnya di bawah kalian. Janganlah kalian melihat orang yang derajatnya di atas kalian. Demikian itu patut kalian lakukan agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Contohnya, jika kita dikodar oleh Allah memiliki duit 50.000, ya 50.000. Janganlah kita melihat saudara kita yang memiliki duit lebih banyak dari ini. Contohnya 100.000 katakanlah. Sehingga apa? Sehingga kita tidak puas dengan 50.000 kita ini. Tapi cobalah kita lihat saudara kita yang memiliki duit lebih sedikit dari kita, katakanlah 5.000 atau 10.000, atau bahkan tidak memiliki duit sama sekali. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih bersyukur. Kita bisa menggunakan duit kita ini dengan lebih baik. Bahkan kita bisa memberikan sebagian dari duit kita ini kepada saudara kita yang lebih membutuhkan. Ada sebuah kisah saudara. Dahulu kala hiduplah seorang petani yang memiliki kuda putih yang gagah. Suatu hari saudagar kaya ingin membeli kuda itu. Namun sang petani itu menolak. Teman-teman sang petani dan warga sekitar mengejek dan menyayangkan kenapa sang petani itu tidak menjual kudanya.
Namun petani itu hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, kuda sang petani hilang dari kandangnya. Sang petani pun sedih. Dan teman-temannya pun berkata, "Oh, sial nasib kamu. Coba kamu mau ikut kata kami. Kamu pasti akan menjadi orang kaya sekarang. Sekarang lihatlah, kamu tidak punya apa-apa." Tapi sang petani itu hanya diam. Tidak menanggapi, tidak mengomentari. Beberapa hari kemudian, kuda sang petani kembali bersama 5 ekor kuda liar dari hutan. Lalu teman-teman sang petani berkata, "Wah, ternyata dengan kepergian kudamu itu membawakan keberuntungan untukmu. Kamu sekarang memiliki 6 kuda. Luar biasa." Namun menanggapi itu, sang petani hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak sang petani sedang berlatih berkuda bersama kuda-kuda barunya. Namun, anak tersebut terjatuh sehingga membuat kakinya patah. Lalu teman-teman sang petani kembali berkata, "Wah, ternyata ya, kuda-kuda barumu itu justru membawa sial. Lihatlah sekarang anakmu kakinya patah, tidak bisa berjalan lagi." Sang petani pun kembali diam tanpa berkomentar sedikit pun. Beberapa minggu kemudian terjadilah peperangan di desa itu. Seluruh pemuda dipaksa untuk ikut berperang, kecuali anak sang petani, karena ia tidak bisa berjalan. Kemudian teman-teman dan warga sekitar mendatangi anak sang petani itu, dan mendatangi petani itu dengan berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Kamu di rumah saja, kamu tidak ikut berperang. Lihatlah anak-anak kami disuruh ikut berperang. Kami tidak tahu mereka akan kembali atau tidak." Pemirsa sekalian, ya, dengan kisah itu kita bisa ambil poin penting bahwa janganlah kita terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa nasib itu baik atau nasib itu buruk. Apapun yang terjadi bagi kita, itu adalah kehendak Allah. Semua kehendak Allah harus kita yakini adalah kehendak yang baik. Janganlah kita merasa susah, janganlah kita merasa sedih, ataupun merasa sulit. Karena sesusah, sesedih, sesulit apapun yang kita alami, pasti ada hikmahnya. Pasti ada cara kita agar kita bisa menemukan jalannya syukur. Dengan kita berhasil menemukan jalannya syukur, hidup kita akan bisa lebih bahagia. Jangan kita mudah menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan orang lain. Karena apapun yang menurut kita baik untuk hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apapun yang menurut kita buruk untuk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Yang pasti adalah semua yang Allah berikan kepada kita, itulah ada yang terbaik untuk diri kita. Tugas kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal, karena itu adalah yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini. Jalan yang Allah menangkan belum tentu jalan yang tercepat, belum tentu pula jalan yang termudah, tapi yang pasti Allah tahu jalan yang terbaik untuk diri kita. Dan jangan sampai kita hidup sekali di dunia ini justru menderita hanya karena apa kata orang lain. Ketahuilah bahwa nasib kita bukan ditentukan oleh apa kata orang lain, tetapi ditentukan oleh apa kata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.